Ya, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajoy M. Yusuf Zakaria. Muhammad Oke, Yusuf Zakaria. Zakaria. Itu nama asli ya? Nama asli dong. Nama asli. Ya, kenapa hari ini aku mendatangin Ajoy ke sini? Oke. Ini podcast pertama nih, Ayah. Oke. Jadi kalau kaku-kaku gimana gitu, mohon Iya. maaf ya, malum ya. Ya, Iya. Jadi perlu diketahui ya, Muhammad Yusuf Zakaria ini adalah guru saya. guru ketemu gede. Guru spiritual, guru apa ya, guru kehidupan juga. Dari SMA pokoknya sama aja nih. Kita ketemu waktu itu SMA ya? Di jalanan gitu. Ngapain? Di jalanan. Oke, nggak apa-apa ini. Dulu waktu saya SMA ketemu Ajoy ini, dia panggilannya Ajoy. Ini panggilan Ajoy itu gimana sih? Jadi panggilan Rajo itu sebenarnya panggilan waktu SD. Biasa Oh, kalau dari SD. Gimana? Biasa kalau SD kan sukanya bikin nama-nama samaran ya kan. Saat itu semua rekan, semua teman-teman itu punya nama samaran. Saya bingung. Cuman apa? Saya di kamus cari samaran yang bagus, saya bilang ada join udah dipublikasikan. Apa itu kamus arti Joy itu apa? Yaitu kegembiraan Oh, dan bahagia. pantesan ya bawaannya kita. Makanya saya dalam keadaan sakit dan sulit pun harus bahagia, malu sama nama. Tapi nama Joy ini sudah dikikis, dihilangkan sejak mau nikah. Jadi lulus kuliah udah hilang nama Joy itu, hanya di Tainari SD, SMP, SMA. Jadi kalau kenalan sama teman-teman waktu kuliah udah Nggak ada. Yang kenanya sama SD, SMP pasti Joy. Bahkan ada teman yang nggak tahu nama asli sampai sekarang. Nama asli taunya Ajoy. Joy aja gitu. Ya, kan waktu saya lulus kuliah kan, lulus SMA, baru nama Joy. Makanya di keluarga nggak tahu nama Joy. Karena kalau ada yang ke rumah cari Ajoy, nggak ada salah alamat. Siapa tuh kalau di keluarga? Yusuf aja. Oh, Yusuf. Bawaannya Biasanya Ucup. kalau Ucup sih Gunung Teuing gitu. Ya aja lah, Yusuf aja lah sekarang. Karena kenapa, malu lah gitu. Kita dikasih nama sandang disuruh nama 3 nabi, kok namanya nama jelek. Kedua, Nabi Muhammad SAW, Nabi Yusuf, Zakaria. Oh iya, 3 nabi sekaligus nabi. ada di nama Iya, Ajoy ya. tapi kelakuannya jauh. Itu motivasi sih sebenarnya, nama itu adalah motivasi. Ketika saya berbuat kesalahan, ingat, wah saya nggak pantas sih namanya gini, makanya saya bikin maksiat. Makanya saya udah pengen bangga dengan nama sendiri, jangan. Ya makan ruhnya kan nggak mungkin kita dihadiahin kalau udah mati. Semailah rohi Joy itu kan nggak pantas sih. Nggak pantas. Nggak pantas. Itu mah nama beken sih. Tapi kalau orang mau bilang sih terserah, mau Joy silakan, mau Yusuf silakan. Yang jelas namanya yang tidak keluar dari binatang aja. Misalkan nama ulah pakai nyet gitu aja. Gak apa-apa lah kalau nama itu mah nggak menjadi apa sih, ada sebuah nama. Ya kan? Yang jelas persahabatannya aja. Jadi ini kita sedikit keluar bahasa Sunda karena kita orang Sunda. Orang Sunda, ya nggak apa-apa, nanti ada translate sih kalau nggak ngerti. Ada, iya. Nanti yang edit. Kasihan itu. Oke, Ajoy ini atau Muhammad Yusuf Zakaria, aku panggilnya Ajoy karena dari umur Iya. Tuan Ajoy ya. Kenalnya. Iya, Tuan Ajoy. Jadi Muhammad Yusuf Zakaria ini atau Ajoy ini baru selesai S2. Udah wisuda udah. Sudah tahun ini. Oh, kemarin. Di bulan Desember. S2 PAI apa? PAI. Pendidikan Agama Islam. Tapi MPD sih ya. Oh, jadinya MPD. MPD nggak ada Islam sekarang, MPD aja. Oh, gitu. Kenapa ya? Ya menyesuaikan dengan pemerintah. Awalnya kan MAG, MPDI, sekarang MPD gitu. Jadi yang penting PD aja. Saya kalau pakai Islam saya nggak pede. Oh, kenapa tuh? Nggak bisa ngaji. Nggak bisa ngaji. Ah, nggak mungkin. S2 agama, S2 tuh apa? Kan kalau S1 sarjana, berarti S2 sarjana 2 juga gitu. Nah, magister. Oh, master ya, magister. Magister, iya. bukan master. Kalau master mah limbad. Magister pendidikan agama, pendidikan agama pendidikan Islam. Fakultas Islam itu. Aduh, itu berat kayaknya ya. Ya itu makanya saya bilang ngaji itu kan bukan cuma ngaji Quran, tapi ngaji dirinya susah. Kita S2-nya misalkan S2 Islam, tapi kan pembuktian kita keislamannya harus maksimal. Makanya gelar ini berat bawaannya. Ya kita bisa membuktikan, bisa memberikan ke masyarakat apa dengan S2
kita bisa perubahan apa dari S2 ini. Berat. Makanya saya tidak terlalu membawalah kalau gelar. Makanya lebih senang kayak gini nih. Lebih senang sama orang-orang yang biasa aja. Berarti sekarang selesai S2 di umur 33. 33 tahun sudah selesai S2, Masya Allah. Harusnya 20 tahun sebab 5 tahun tertunda. Itu pun emang niat dari kecil gitu pengen S2. Dulu waktu SD di cover buku nulis di situ, masih ingat ya? Iya, iya. Saking saya pengen tulisan Profesor, Doktor, Kiai Haji Muhammad Zakaria. Pernah saya gitu, pernah. Gitu kan? Pernah. Nggak, kayaknya lagi nulisnya lagi malaikat hadir. Tapi kok saya nggak jadi, Hah? Karena malaikat lagi ketiduran, nggak hadir nggak. Ya mungkin awalnya sih nggak ada niat mau lanjutin, tapi saya pikir mengisi umur lah. Kenapa? Karena barangkali kan jadi ke sekolah S2 itu bukan mencari gelar, juga bukan mencari titel, tapi hanya mencari wawasan luas, membuka cakrawala wawasan sebenarnya. Oh, gini loh kehidupan yang sebenarnya. Kan ada di pelajaran filsafat ya kan. Pelajarin juga didaktik metodik psikologis, kita mempelajari harus berkarya apa nih. Tidak harus S2 itu mengajar, enggak, tapi dengan S2 kita bisa membuat apa, bisa menyumbangkan apa masyarakat gitu kan ya. Pemikiran kita harus tersampaikan. Pendidikan itu nggak harus di sekolah ya, Kalau di sekolah, masyarakat. Tujuan pendidikan kan untuk bermasyarakat. Iya. Hayunas angpahumnas itu kan kita menjadi orang yang baik, berarti manfaat bagi orang lain. Iya. Makanya ditanya sama orang, kata dosen, udah S2 mau ngapain? Belum tahu. Iya. Kenapa belum tahu? Ya kita kan belum tahu, belum tentu nyampe enggak sampai lulus S2 gitu kan. Jadi dosen bismillahirrahmanirrahim wae. Udah mendahului ya. Jadi belum tahu ya Pak, saya serahkan sama Allah. Kalau memang ilmu saya manfaat, akan dimanfaatkan untuk masyarakat. Baik lagi. Jadi kesibukannya sekarang apa nih? Kesibukannya yang pertama adalah di pendidikan, di ngajar di 3 sekolah swasta. Swasta yang dulunya kan saya di seni, cuman karena udah S2 ini sudah mulai ngalih lah di agama. Kenapa saya ngalih dari seni ke agama? Saya pikir justru ketika Allah akan memberikan, Allah menyayangi seorang, maka dia akan diberikan sesuatu pemahaman kepada agama. Jadi saya pengen punya investasi buat akhirat. Dengan saya belajar agama, ya, saya juga bisa memberikan, bisa belajar lagi kepada orang-orang yang sudah bisa. Ternyata saya malu loh, S2 agama kalau nggak bisa ngaji. Akhirnya saya ngaji lagi, akhirnya saya belajar lagi kepada ulama, nanya ke para ulama. Jadi nggak stuck di situ aja. Jadi belajar tuh nggak kenal umur ya? Nggak kenal umur. Kenapa? Ya, tadi kan bahwa long life education, belajar itu kan seumur hidup sampai akhir hayat masih ada. Jadi belajar ada lembaga formal, ada non formal kan. Kalau di formal terbatas, kalau non formal kita sama siapa saja bisa. Yang keduanya aktivitas berikutnya adalah mengisi kajian Islam. Kalau ada yang mau manggil, kalau ada yang, tapi biasanya dengan situ ngobrol. Ya, sebenarnya ini Ustadz ya, Ustadz Kiai. Cuman karena saya adabnya kurang sopan nih ya, jadi saking deketnya jadi bilangnya Ajoy aja Ajoy. Padahal udah Ustadz, di luar tuh dipanggil Ustadz, Kiai, Mama. Iya. Ustadz itu ada Ustadz menyempit dan meluas ya. Pemahamannya kan. Ya. Kalau semuanya orang Ustadz, semua manusia terlahir sebagai Ustadz. Kenapa kayak gitu? Karena Ustadz kan maknanya adalah guru. Iya, makna guru. Semua orang jadi guru. Semua orang jadi guru. Oh, Ustadz itu nggak hanya buat guru agama aja. Nah, itu menyempit. Tapi kita pakai makna meluas lah. Meluas ya. Kenapa makna meluas? Karena kalau kita makna menyempit Ustadz, maka sandangnya harus yang pertama harus pesantren yang tinggi ya kan. Tapi ada guru yang paling terpenting buat kita. Sebelum kita memiliki guru pesantren, ada guru yang paling utama, orang tua kita. Iya, orang tua kita itu ustadz kita, ustazah kita. Cuman nggak pernah kita panggil guru karena ada derajat terlebih tinggi yang disebut dengan orang tua. Karena nggak mungkin kita kenal sama kiai lain kalau nggak diajarin dulu sama orang tua kita. Itu pertama. Yang kedua adalah ustadznya adalah kehidupan. Kita ketemu sama orang lain. Contoh, misalkan kita ketemu sama seorang musafir ini adalah dia kok bisa hidup tenang dengan keadaan yang sederhana. Itu jadi guru kita, belajar dari pengalamannya. Dan anak kecil pun adalah hakikatnya adalah guru. Contoh, guru anak-anak sekolah itu, murid. Contoh seperti ini, Juki kan
ngajar nih, ya kan? Ya. Karena ngajar tuntutannya harus lebih pintar daripada Murid. murid, maka sekolah lagi kan? Betul. Kalau nggak ada murid kita nggak sekolah lagi, berarti adalah hakikatnya adalah guru murid itu. Jadi semua orang bisa menjadi ustadz. Untuk makna meluas, kalau untuk makna menyempit sudah jelas ustadz harus memiliki kemampuan di bidang agama, pemahamannya, pengamalannya dan keikhlasannya, dan harus pesantren. Kalau nggak ikut pengajian, minimalnya dia tahu agama lah gitu. Fasyih dalam baca Quran, ustadz gitu. Selain sering ngajar ngaji di sekolah, ada kesibukan lain? Ada kesibukan lain adalah yang pertama, yang lainnya yaitu di terapi pengobatan. Pengobatan Islam juga. Jadi saya senang di musik pun kan kita gambus juga dulu kan. Iya dulu musik kita kalau yang nggak tahu gambus itu mungkin sekarang kalau modernnya kayak Sabian gitu ya, 07 gitu. Senang-senangnya dulu kan musik yang saya suka qasidah, kemudian marawis, kemudian gambus berhadroh. Itu senang. Yang jelas ada Islamnya di sana. Maka di pengobatan pun saya sekarang sudah menjalani 2 tahun di pengobatan itu, pengobatan Islam Tibun Nabawiyah. Iya, Tibun Nabawiyah. Kenapa? Ya kalau bukan kita sebagai orang Islam, siapa yang mau melestarikan? Betul. Ya, yang jelas tidak keluar dari aturan-aturan Allah, aturan Rasul, aturan para ulama. Itu sih prinsipnya. Apapun bisa kita lakukan, apapun silahkan lakukan, tapi kuncinya jangan keluar dari aturan Allah, aturan Rasul, aturan ulama dan guru-guru kita. Itu aja. Tibun Nabawi itu pengobatannya kayak bekam ya. Banyak. Tibun Nabawi itu pengobatan banyak, tapi yang lebih populer adalah hijamah. Hijamah. Apa tuh hijamah? Hijamah itu asal dari hajama, asal menyedot, ya, menyedot darah itu kan. Jadi sekarang bekam itu bahasa kita. Itu tuh memang benar asli dilakukan di zaman Rasul atau sebelum Rasul memang sudah ada? Sudah ada hijamah sesuai dengan pernah saya ikut teliti kan kajian di beberapa artikel juga di beberapa guru-guru saya juga. Bekam hijamah itu sudah ada sejak zaman Nabi Musa. Oleh kerajaan-kerajaan dulu, cuman metodenya yang beda. Dulu kan nggak pakai gelas, nggak pakai kop ya, pakai tanduk hewan-hewan kambing gede gitu kan, pakai bakar. Bentuknya hampir sama tuh kayak hampir sama, ya. Tekniknya bekam, cuman metodenya yang berbeda gitu. Dan sampailah pengobatan yang paling tertua bekam itu kan. Memang sudah diteliti oleh beberapa ahli kesehatan pun, memang logis gitu kan. Maka orang ini nggak akan sehat kalau nggak dibuang toksin dan kotorannya dalam tubuhnya. Karena ada metode, titik-titiknya pun spesifikasi sesuai dengan keadaan pasien. Kemudian sampai ke zaman Rasulullah ditaukidan atau diperkuat oleh Rasul bahwa ini bekam ini adalah pengobatan yang bagus. Dipakailah para sahabat, hanya metodenya sudah mulai menggunakan gelas. Karena zaman Rasul ada gelas kan? Ada gelas, hanya tidak menggunakan jarum lancet. Itu perkembangan zaman ya? Zaman menyesuaikan, pakai disayat pakai pisau. Dia pakai api dulu kan, pakai api. Mungkin kalau mau bekam basah berarti pakai pisau. Nah di zaman sekarang milenial ini orang nggak mau. Kenapa sih zaman Rasul mau pakai pisau? Karena yang pertama zaman Rasul udah nggak takut sama pedang, apalagi pisau. Biasa perang lah timbang pisau gitu kan. Kalau hanya sebatas sayat. Cuman pisau disayat. Sayat. Kayaknya pedang aja dihadapin sama dia. Yang keduanya kulitnya pernah tebal-tebal. Arang-arang. Dan suntik udah ada zaman dulu jarum suntik. Jarum udah ada, cuman tidak. Karena kan kalau pakai jarum logikanya nggak nembus ke bawah, karena kan tebal-tebal kulitnya. Ya kan keras kan itu. Karena kan memang zaman Rasul kan memang panas, zaman peperangan pada gede-gede orangnya kan. Sekarang pada disesuaikan dengan zaman menggunakan jarum. Itu pun dengan tidak manual, harus dengan alat. Ada khusus yang alat untuk dipakai cek darah itu dipakai, tapi hasilnya sama. Bahkan lebih SOP. Dan Rasul pun melakukan bekam itu ya? Melakukan lah. Apa tadi hijamah? Hijamah. Rasul ketika Rasul memerintahkan sudah pasti Rasul melakukan dulu. Karena Rasul nggak mungkin merintah kalau nggak ngelakuin dulu. Ya kan nyontohin dulu. Ya kan? Bagus nih. Tolong dipublikasikan, tolong lakukan. Ya, dan segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasul banyak manfaatnya dan ada manfaatnya ya. Banyak manfaatnya karena Rasul in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang katakan Rasul
apapun yang diperbuat Rasul adalah wahyu dari Allah. Enggak, Rasul itu enggak memutuskan sendiri, nggak enggak sembarangan, dan sekalipun berbicara diamnya Rasul jadi hadis, diam Rasul. Iya, betul. Diamnya jadi hadis, apalagi berbicara. Diam adalah emas, itu hadis bukan? Hadis. Oh, hadis Diam itu. adalah emas. Ya, falyakul khair aw liyasmut, ya. Berbicara yang baik atau diam. Ada tuh pepatah yang diam adalah emas. Kalau istri minta emas, kita diam. Diam. Ada kan pernah dengar gitu ya? Ya, kenapa diam? Anak kita nggak punya emas. Kita aja jadi emas gitu Ya, diam. karena harus orang Jawa, ya. Orang Jawa nggak mau diam, jadi emas kan. Itu lelucon zaman dulu. Ya. Tapi mudah-mudahan kita jangan kembali ke zaman emas katanya nanti ya. Iya. Zaman keemasan nanti. Oh, di zaman zaman di keemasan. fase yang kelima. Oh, bukan emas tuh bukan kembali ke zaman emas kita pakai